Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam Bapak Ibu Wali Murid Serta Dewan Guru yang yang berbahagia. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah Bapak Triang SPD selaku Kepala Sekolah di Angkatan 03 ini yang dituakan. Untuk kegiatan malam hari ini Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan diseminasi konsep dan implementasi kata modul budaya untuk mempersingkat waktu kita menyanyikan lagu secara Ini kenapa? Apa? Ini mau ada dia. Yang selanjutnya Bapak Ibu. Terdengar nggih? Nggih. Minta tolong untuk semuanya on kamera nggih, karena untuk laporan pusat ini saya live streaming, nanti saya upload di YouTube gitu. Nggih, wali murid diharapkan terlihat wajahnya. Nggih. Nggih, matur suwun. Nggih. Nah, ini saya akan mendefinisikan atau menerangkan sebuah yang Bapak Ibu nanti bisa diterapkan di rumah untuk kegiatan di rumah di sekolah dan bisa murid panjenengan sendiri. Saya akan memulai edukasi format waktunya masuk menit saja ini. Menerapkan pemahaman pengalaman budaya positif. Kemudian budaya positif itu apa? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terus yang kemudian ada konsep inti budaya positif adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, miskonsepsi teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi penguatan positif, efektif, dan manfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Disiplin positif terdiri dari, yaitu yang pertama, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian yang slide selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian, 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kasih, sayang, dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, mana diri memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kemudian yang slide selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia untuk menghindari hukuman ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian hukuman, tidak terencana ataupun tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Konsekuensi, terencana disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan. Paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Nah, kemudian tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu Sedoyo, niki hukuman atau konsekuensi? Cobi dijawab salah satu.
Tunjuk jari, monggo. Raise hand. Monggo kasih pendapat Bu Eri. Konsekuensi, Pak. Oke, konsekuensi. Tetapi kalau di sini tuh mengacunya malah ke ini seperti hukuman. Ya, kasih restitusi. Kemarin kan saya upload video itu Bu, demonstrasi kontekstual kan ada tirani kan, suruh menstimulus ataupun mensimulasikan seperti sudah lihat kan Bu Eri kemarin YouTube-nya saya. Oh, sudah, ya, itu hanya simulasi, tidak dihukum, itu hanya memberikan konsekuensi untuk supaya tidak mengulangi lagi gitu. Semoga Bapak Ibu di sini bisa memberikan masukan. Sikap gurunya yang salah atas dasar laporan dari murid, monggo untuk disampaikan di sini supaya sedang gitu loh. Lebih baik karena dari itu tuh berpihak pada murid sepenuhnya gitu. Tidak ada paksaan gitu lah. Makanya saya dan anak-anak panjenengan itu lebih akrab dengan saya gitu. Makanya seperti itu. Kemudian saya lanjutkan untuk yang ini ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Coba Mbak Bumi untuk memberikan tanggapan konsekuensi atau hukuman Bu. Dihidupkan mic-nya Bu. Monggo Bu. Ada yang lain memberikan tanggapan dari Ibu Siva Zaidah. Monggo kasih tanggapan Bu. Hukuman atau konsekuensi kalau menurut jenengan? Cerita kok di sini kok ya. Mbak Eko, Seperti apa Pak ngono nak kok. tidak apa-apa, Pak. Oke, matur suwun. Nanti kita akan berikan jawabannya. Terus yang kemudian adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Terus saya teruskan lagi ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, yang untuk jawabannya adalah di sini ya. Nah, ini ada hukuman dan konsekuensi. Bisa diperhatikan ya konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Nah, ini sudah selaraskah menurut Bapak Ibu panjenengan? Nanti bisa kasih jawaban ataupun nanti kayak saya kasih quiz untuk quick count atau hitungan cepat pendapat dari Bapak Ibu guru sedaya kemawon yang ada di sini. Terus yang kemudian adalah posisi kontrol guru. 1. Penghukum. 2. Membuat merasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Pemantau. Dan 5 adalah manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai buat seperti ini lagi. Ini sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya kooperasi dan jangan diulangi lagi. Tapi kalau di sini tidak ada kooperasinya, paling ya saya di sini ini sebagai teman belajar pada anaknya panjenengan sedoyo supaya lebih enak dalam pembelajaran. Contoh penerapan lagi nggih. Kasus apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana baik kesalahan sebagai guru sebagai manajer? Langsung.
Dia langsung buka. Kemudian ini contoh apa? Contoh yang signifikan ya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak Bikin daripada lain dong. peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah. Makin terene kowe Membentuk wis gak. kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Wong minggir. Kalau wong tuanya kok ya. Kemudian fungsi dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas membentuk karakter yang positif pada anak melalui kebiasaan-kebiasaan Langsung gak perilaku iso. serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, guru, dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin yang muncul dari dalam diri, motivasi intrinsik. Kemudian pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Tanya orang tuanya. Mudah diingat. Mungkin apa yang gitu? Sekolah sehingga mudah diterapkan. Dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semua warga kelas ataupun sekolah. Kemudian cara membentuk keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas dan wali murid. Ini saya lupa menambahkan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Menggunakan kalimat positif, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 5. Perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Nah, ini segitiga restitusi ya, terdiri dari validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, tahap segitiga restitusi. Ini berapa nih sekolahan? Dilihat Bapak Ibu di YouTube channel saya Sama ya itu kemarin sudah saya bikin. Ini HP ini nek mbak atane apa piye? Itu gitu. Dan di Facebook juga ada. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. 3. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. 4. Kamu melakukan sesuatu yang Kemudian menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? 2. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian contoh penerapan segitiga restitusi. Kasus yang pertama yaitu adalah pada suatu hari di ruang kelas SD Negeri Angkatan 03 Kecamatan Tambarang Kabupaten Pati, jam dinding sudah menunjukkan 7.20. Tiba-tiba Yuni datang dengan tergesa-gesa dan nampak berantakan. Ini bukan pertama kalinya Yuni datang terlambat. Minggu sebelumnya juga sudah beberapa kali terlambat sekolah. Saya sendiri sebagai wali kelas sudah sering mengingatkan dan memberikan konsekuensi atas perbuatannya. Namun masih saja diulangi lagi. Berikut ini adalah contoh percakapan saya dengan Yuni dalam menerapkan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Nah, bolehkah saya masuk, Pak? Silahkan, tapi saat istirahat nanti kamu temui Bapak di kantor. Ya, Pak. Ini setelah beberapa jam kemudian setelah belajar di ruang kantor, nih. Saya, silakan masuk Yuni duduk di sini. Baik, Pak. Yuni, kamu pasti tahu kenapa Bapak panggil ke sini. Tahu, Pak, karena saya terlambat. Sebagai saya, hari ini kamu juga terlambat lagi. Akhir-akhir ini kamu sering sekali terlambat sekolah. Di sini Bapak tidak akan fokus pada kesalahan kamu, tapi sebenarnya apa alasan kamu? Mengaku, iya Pak. Terus Yuni ngomong banyak bla 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 karena mungkin ya
membantu ibu pada saat ba'dal subuh itu selalu membantu ibunya karena memang terlambat. Dia anaknya juga penurut juga dengan orang tua. Dari sini Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan dengan masalah apa itu disiplin positif, mungkin juga diterapkan di Rumayan Panjenengan Sedoyo. Silakan berikan umpan balik ataupun pertanyaan kepada saya, Bapak Ibu wali murid. Monggo. Silakan. Harus ada. Nuwun sewu, Pak. Nuwun sewu, Pak Renang. Nggih, Bu Titik, monggo. Mau tanya bagaimana cara meyakinkan kelas di dalam kelas, bagaimana caranya? Biar anak tidak banyak bicara. Mulai dari diri sih untuk pertanyaan Bu Titik Hayati selaku guru agama yang ada di SD kita tercinta ini nih. Untuk itu kita harus melakukan pendekatan secara sebagai teman, Bu. Dan apa pendekatannya itu dengan cara seperti teman. Mendekati, terus menanyakan hal-hal apa yang menurut murid-muridnya itu kurang dari gurunya itu ataupun suasana kelas. Terkadang anak-anak juga bingung, Bu, masalah untuk disiplin positif ini, nggih. Kadang itu tuh disalahartikan. Seperti halnya kemarin itu ada salah satu anak yang istilahnya ya usil dengan temannya gitu, Bu. Ya saya kasih pengertian. Walaupun seperti itu, kadang itu ya diulangi kembali lagi, Bu. Saya juga gimana ya sabar kayak gimana lagi, namanya juga anak-anak kan ya maklum lah gitu, Bu. Gimana Bu Titik Hayati dengan jawaban saya? Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi dari wali murid? Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Titik Hayati memberikan pertanyaannya. Bu Ika Setiawati selaku guru SD kelas 1. Monggo Bu, kasih pertanyaan Bu, monggo. Oh, mungkin lagi sholat. Bu Eri, monggo. Bu Umi, Mas Alvin, monggo. Silakan untuk bertanya atau yang lainnya nggak apa-apa. Raise hand dulu atau tunjuk jari. Tombol kliknya ada di icon bawah ini. Maaf Pak Rena baru bergabung. Nembe ngomong Pak. Monggo Bu. Yang lain? Apakah ya masukan dari wali murid mungkin ada yang gimana gitu kan istilahnya ya masalah tentang kerapian baju di rumah. Istilahnya ya maaf ya Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru dan wali murid kelas 4 untuk selalu disiplin di rumah pun juga harus diterapkan karena itu ada cerminan anak-anak dengan gitu. Kandanane nggih ampun di seneni terlalu teman-teman Bapak Ibu nggih. Ampun. Kadang ya seperti itu. Barangkali ada yang lain lagi pertanyaan yang bisa saya jawab dari Bapak Ibu guru. Ini alhamdulillah sudah hadir 23, 24 saya gitu. Monggo. Saya lanjutkan lagi ya untuk pelajaran yang ada di kelas 4 ini memang sudah kurikulum merdeka Bapak Ibu. Nah, untuk mulai dari diri anak panjenengan sedanten ya, itu tuh memang tolong Bapak Ibu untuk membatasi main gadget kecuali mungkin minggu depan saya akan suruh membawa anak-anak untuk membawa HP untuk kelas ini. Tetapi bagi anak-anak yang belum mempunyai ya bukan masalah gitu. Nanti bisa saya pinjamkan HP ataupun bergabung dengan teman yang lain. Jadinya jangan berkecil hati Bapak Ibu untuk itu nggak apa-apa. Dari yang lain monggo, tidak ada aktivitas ini. Dari wali murid ataupun dari Bapak Srianto atau guru-guru yang lain
Ya, gitu. Jadi akhirnya paling dari teman kuat tak nembak Didi. Kita balik aku berarti kan no. Saya Terima ini mau kasih. tanya Yo. kepada Bapak Ibu guru. Bapak wali murid di kelas 4 ini. Apakah ada anak yang bandel gitu di rumah? Nanti saya cocokkan selaraskan dengan apa dengan yang di sifat-sifat yang ada di sekolah gitu. Apakah ada? Nggak ada, ya? Alhamdulillah kalau tidak ada. Gitu. Bu Titi, kalau mau mengasih pertanyaan masalah diseminasi budaya positif ini. Monggo Bu Titi. Bu Uri. Ada yang perlu ditanyakan ataupun saya jabarkan sekali lagi ya untuk yang ini ya, untuk yang fungsi dan keyakinan kelas. Saya ulangi sekali lagi, membentuk karakter yang positif pada anak melalui kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, guru, dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan disiplin murid, yakni disiplin yang muncul dari dalam diri, motivasi intrinsik gitu. Nah, untuk yang ini ya, pembentukan keyakinan kelas itu sudah saya buat beserta anak-anak itu pas pembuatan video gitu, nantinya ada keyakinan kelas, peraturan kelas gitu. Jadinya kalau saya mengasih hukuman pada anak-anak panjenengan di sini itu paling saya suruh nyanyi itu Bu, Indonesia Raya ataupun Garuda Pancasila. Tidak, di sini itu tidak ada kekerasan, tidak sama sekali, paling gitu. Kalau saya gitu seperti itu. Di sini guru-gurunya juga baik, bagus gitu. Tidak ada yang istilahnya terlalu memaksa terhadap murid di sini. Dari sini ada yang perlu ditanyakan dari panjenengan, monggo untuk laporan saya di sini. Ibu Riz, monggo kalau ada pertanyaan. Ibu tanya dari Mas Abid. Nggak ada pertanyaan ini. Bu Ika, monggo Bu. Bu Titik. Atau yang lain, tolong kasih pertanyaan umpan balik ke saya gitu. Dengan budaya positif di kelas ini ataupun di rumah bisa diimplementasikan di rumahnya masing-masing ya. Gitu. Alhamdulillah di sini itu Bapak Ibu wali murid kelas 4 itu tuh selalu open, istilahnya open itu udah mati, tanya kepada saya langsung, saya jawab. Kadang ya saya juga minta maaf bila ada keterlambatan dalam membalas chat panjenengan sedoyo, minta maaf Bapak Ibu ya. Monggo bila ada pertanyaan. Ibunya Siva Zaidah, monggo ngasih pertanyaan Bu. Apa yang perlu dibenahi? Gitu. Untuk kedepannya lebih baik lagi. Dari sini apakah sudah jelas Bapak Ibu? Tolong dijawab on kamera nggih. On kamera tolong Bu.
Nanti kita foto bersama. Saya foto dari sini dari sini. Oke. Bu Eri. Apakah ada yang kurang dari apa ini materi ini? Monggo dikasih masukan untuk harapan menjadi generasi emas bagi orang tua dan bangsa ini. Monggo Bu Eri, Bu Ika, monggo kasih masukan Bu. Bu Eri malah senyum kok. Lebih pun. Belum fokus Pak, masih mau Pak. Bu Ika, monggo kasih jawaban. Sangat menginspirasi Pak. Nanti saya bisa menerapkan. Pertanyaan? Pertanyaan Bu. Misalkan kerjaan yang masih bandel Pak. Ini kan kelas 1 kan itu ya Pak masih terbawa waktu TK. Jadi kalau kita itu bicaranya mungkin sedikit keras itu mereka terus langsung takut gitu. Tapi kalau misalkan terlalu halus nanti dikira gurunya bercanda gitu. Malah buatan gatek kayak gitu Pak. Itu Bu. Pripun Pak? Kalau menurut saya Bu itu polemik sangat-sangat memang susah sekali untuk guru kelas 1 Bu memang. Karena apa? Nanti dikerasin sedikit nangis ataupun ngambek. Dan kalau dihalusin malah geledek karena istilahnya itu melunjak. Nah, itu cara kalau menurut saya ya Bu kan memang beda ya Bu ya. Kelas 1 sama kelas 4 itu beda. Tetapi kurikulumnya sama gitu, kurikulum merdeka. Di sini kalau menurut saya ya Bu ya. Ini maaf ya Bu ya, mungkin Anda lebih pintar, saya itu hanya sebagai pemula gitu. Kalau menurut saya Bu ya, pendekatannya itu memang super gimana nggih, super sabar dalam menghadapi anak-anak yang kelas 1 contohnya gitu kan ya, ada yang manja, ada yang bandel gitu. Memang kalau pendapat saya nggih, pendekatan dengan menjadi teman satu persatu. Kalau menurut saya, nah itu kalau menurut pendapat saya Bu Ika gimana? Pendekatannya itu satu persatu Bu, jadinya sabar gitu. Pendekatan sebagai teman. Terima kasih Pak Rena. Harus sabar gitu Mas nggih. Mungkin dari yang lain ada Bu Umi, monggo silakan berpendapat. Monggo Bu Umi, guru agama. Monggo Bu. Kasih pertanyaan. Mic-nya dihidupkan Bu Umi, mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nanya Pak Rena, bagaimana pembelajaran di kelas yang menyenangkan? Pembelajaran di kelas yang menyenangkan untuk anak-anak. Oke. Pembelajaran di kelas. Anak-anak ya Bu ya. Biasanya itu nggih pada awal pembelajaran ataupun di tengah-tengah pembelajaran. Bosan itu kita melakukan briefing Bu. Misalkan contoh gambar melalui pamflet yang ditayangkan di apa itu proyektor LCD proyektor laptop begitu briefing supaya anak-anak tidak ngantuk menghadapi pelajaran. Kadang-kadang kalau gurunya ngoceh di depan kelas itu tuh kadang ngantuk. Saya juga alami ini di sini kelas 4. Ada yang ngantuk, breaking. Terus ngantuk. Nah, breaking 5 menit itu tuh malah nanti setelah breaking ngantuk lagi. Nanti breaking sampai 2 menit. Memang untuk menyikapi hal-hal seperti ini tuh ya harus sabar. Sabar Bu, memang breaking gitu. Nah, Terima kasih Pak. Atau mungkin tanya jawab dengan cara istilahnya membentuk lingkaran seperti itu Bu gitu. Itu jadi jawaban dari saya. Terima kasih Pak. Oke. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada yang Assalamualaikum Pak Rena. Bu Titi monggo. Mau menambahi pertanyaan dari Bu Ika. Monggo. Kalau anak kelas 1 itu kalau di korreksi sedikit, suara keras sedikit,
terus ngambek. Kalau dihalusi, manja kayak kelas TK. Kelas tinggi juga Pak, kelas tinggi. Tidak hanya kelas 1 saja, kelas tinggi. Dia omongi banter situ itu kok tuane terus gak terima. Ngono kepipun Pak carane ngoten niku. Terima kasih Pak. Oke Bu, saya akan menjawab dari Bu Titik kalau permasalahan sama ya, seperti yang tadi saya berikan pendekatan sebagai teman. Ya. Intinya kalau itu ya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang sambil bermain Ibu Titik gitu. Mungkin karena berjalan kelas kan bosan gitu Bu. Sekali-kali diajak keluar kelas ataupun di musola ataupun praktek yang lain gitu Bu. Kan misalkan Ibu Titik kan yang ahlinya agama Islam, agama bumi itu bisa berdoa sambil bermain sambil tangan mungkin. Nah, mungkin Bu Titik ataupun Bumi lebih tahu dari saya gitu kan. Berikutnya agama pun ada Bu Titik gitu. Gimana Bu Titik? Jawaban dari saya apakah cukup untuk pendapatnya bagi hatinya Bu Titik? Nah, mungkin Bu kalau ada anak seperti itu mungkin kita akan mengadakan rapat komite gitu lain kali istilahnya pada saat apa gitu nanti semua wali murid kelas akan dihadirkan datang. Nah, nanti kita bahas tentang diferensiasi pembelajaran supaya pembelajaran itu lebih enak gitu. Nah. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan solusi dari Pak Rena ada peningkatan dalam pembelajaran. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Rena, mau nambahin pertanyaan. Yes. Kalau seumpama ya Pak, ada siswa yang ditunjuk untuk mencatat bagian siapa saja yang nakal atau Pak ya. Yang sudah ditunjuk dari sama anak yang kita dari guru yang dia berantem kata Bu Eri tolong sepertinya mungkin sinyalnya kurang punya saya. Iya Pak. Misalnya gini loh. Ada siswa yang ditunjuk gurunya untuk mencatat siapa saja yang di dalam kelas itu yang nakal-nakal. Tapi sebaliknya siswa yang lain tidak menerima kalau namanya itu ditulis dari anak ya. Malah dia membalik mengancam anak yang nanti gini Bu, nanti kalau ada yang seperti itu lagi mohon konfirmasi ya anaknya untuk laporan ke saya biar itu sebagai itu tidak bagus gitu. Padahal ganti gitu. Tapi kalau di depan itu di belakang saya itu seperti itu Bu. Nanti juga saya akan sikapi gitu kan. Tidak boleh istilahnya jiwet atau apa Bu. Itu sudah saya peringatkan Bu berkali-kali. Meskipun gitu deh. Gantian untuk mencatat anak-anak yang aneh ataupun melakukan pelanggaran saya suruh mencatat. Tapi seperti itu gitu. Tetapi di sini tidak ada konflik fisik Bu. Paling ya itu Bu Eri ini. Tapi alhamdulillah tahun saya boleh gitu. Saya kasih konsekuensi Bu. Kalau kamu melakukan lagi, saya kurangi nilai kamu. Nggih Pak gitu Bu Eri. Seperti itu. Pada takut Bu ini alhamdulillah ada perubahan. Karena ini kan sudah mengajak kelas 4 Bu sudah tidak anak-anak lagi mau remaja gitu Bu Eri. Gitu. Terima kasih ya Pak. Yes.
Monggo Bapak Ibu yang lain mengasih pertanyaan, masih ada waktu 3 menit. Monggo. Ini ke limit saya. Ya, monggo. Apakah cukup? Dari mawon? Gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu wali murid kelas 4 yang berbahagia. Ini pada sampai 15-an ya. Pada aras-arasan. Pak, tambahan pertanyaan ya. Monggo. Nggih. Untuk kelas 4 itu diadakan uang kas apa tidak ya Pak sebaiknya? Itu gini Bu, itu tergantung wali murid. Kalau saya sih oke saja, tetapi keuangan tidak dikelola guru Bu, dikelola oleh muridnya sendiri. Gitu Bu Eri. Jadi gimana? Nanti persetujuan lah, nanti dijawab di grup Bu selanjutnya nanti ya. Untuk nggih Pak. itu tidak untuk gurunya Bu Eri, itu untuk kembali ke muridnya sendiri gitu. Nggih. Ya, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi nggih. Yang lain? Sampun. 1 menit. Monggo. Sudah tutup nggih? Kalau sudah cukup, terima kasih semuanya Bapak Ibu wali murid kelas 4 yang telah hadir di rapat ini. Semoga berkah, rezekinya lancar, anaknya sehat, ibu bapaknya sehat. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Boleh meninggalkan. Ini Kak video. Terima kasih.